Halo teman-teman Motovun Indonesia, baik lagi di channel ini. Dan sekarang saya sedang bersama BSA Goldstar 650. Jadi motor yang sudah sempat vakum ya, atau sempat bangkrut waktu itu. Dan akhirnya mereka hadir lagi di sini dengan tampilan yang klasik, fitur-fitur klasik, tapi tetap ada bumbu-bumbu modernnya. Kira-kira seperti apa ya motor yang dijual dengan harga 385 juta off-road ini? Mari kita lihat detailnya. Nah, sebelum kita bahas soal desain, kemudian fitur, mesin dari si BSA 650 ini, Goldstar ini, alangkah baiknya kita kilas balik sebentar ke sejarahnya dari BSA. Jadi BSA ini merupakan singkatan dari Birmingham Small Arms Company. Ini merupakan tadinya dia tuh produksinya senjata teman-teman. Selain senjata, kemudian juga dia memproduksi mobil, ada sepeda, dan pada tahun 1903 dia ini membuat motorcycle company atau membuat pabrik sepeda motor. Nah sayangnya di tahun 1973 motor ini pun menghilang dari peredaran setelah membuat beragam jenis motor ya, beragam tipe lah. Salah satunya adalah si BSA Goldstar DBD 34. Dan pada tahun 2016 Classic Legends yang merupakan pemilik dari merek motor Jawa dan JSD membeli nama dari BSA ini atau mengakuisisinya. Classic Legends ini merupakan anak perusahaan dari Mahindra Group yang merupakan engineering konglomerat cukup besar di India. Dan mereka pun mulai mendesain lagi si Goldstar ini yang dimulai dari tahun 2018, kemudian sempat kena pandemi beberapa tahun, sampai akhirnya di tahun 2022 hadirlah BSA Goldstar 650 ini. Nah, Goldstar DBD 34 ini merupakan asal muasal atau formernya, pendahulunya dari Goldstar 650 yang ada di depan kita sekarang ini. Nah, makanya desainnya mirip banget lah dibandingkan dengan Goldstar DBD 34. Kalau gitu langsung aja kita lihat dari segi desainnya. Hal pertama yang kita bisa lihat tentu aja dari segi desainnya teman-teman. Nah, desainnya kita mulai dari sisi depan, yang mana sisi klasik ini kerasa banget di sektor depan ini. Kenapa? Kita lihat di sini ada lampu utama yang cukup besar. Jadi modelnya benar-benar kesana tuh kayak jadul banget. Cukup besar, bahkan isinya tuh belum LED teman-teman. Jadi baik lampu senjanya nih, ada yang kecil, kemudian lampu utamanya, semua itu masih pakai halogen, bohlam ya. Artinya nyala lampunya masih warna kuning gitu. Jadi emang masih mempertahankan kesan klasiknya di era-era modern seperti ini. Kemudian di lampu utamanya di sini ada sejenis emboss atau logo ya bertulisan BSA ya untuk memperkuat jati dirinya gitu. Kemudian juga lampu utamanya ini terpasang di bracket yang menempel ke suspensi depannya. Ini kokoh banget ya. Bukan plat tipis, beda sama yang ini. Nah, kalau ini suaranya kayak tukang bakso. Suaranya kayak bakwan Malang, sini kayak mangkok. Ini emang untuk cover aja. Biar suspensi depan teleskopiknya yang punya diameter as 41 mm ini nggak gampang kotor, nggak gampang baret. Makanya dikasih cover plat besi nih. Jangan kalau ini platnya tebel banget, nggak ada suaranya, kokoh banget. Terus kita masih di depan, kita bisa ngeliat sini ada lampu sen. Desainnya juga klasik, bulat, warnanya oranye atau orange. Cuma udah ada bumbu-bumbu modernnya di sini nih. Jadi untuk lampu sennya baik yang depan atau belakang, kemudian juga lampu stop lampnya itu udah pakai LED. Jadi ada agak modern lah ya ketika sennya nyala. Di samping lampu utamanya masih halogen. Ya kalau mau diganti yang tipe LED bisa juga sih aftermarket ya. Model-model logo ini, lampu-lampu H4 bisa banget itu diganti sendiri nantinya. Oke, kemudian di bawah kita juga di sini bisa ngeliat spakbor depan yang bracketnya tuh bener-bener jadul banget gitu. Kenapa terbilang jadul? Lihat nih, pakai tiang yang lumayan panjang gitu ya. Biasanya kan motor sekarang tuh cuma ngandelin pegangan yang ada di tabung shock aja ya. Di sini tabung shock juga ada. Nih ada plat juga, cuman ditambahin tiang nih, depan pakai, belakang pakai. Jadi ada 3 pegangan lah kurang lebih di sini.
Spatbor yang punya 3 bagian atau 3 pegangan ini ya, ternyata bahannya plastik teman-teman. Jadi bukan bahan plat, nggak kayak yang ini. Tuh yang ini plat-plat tebel, yang ini bahannya plastik. Tapi ya desainnya udah klasik banget lah ya. Apalagi di teleskopiknya ini terdapat reflektor orange. Kemudian di sisi depan kita bisa lihat rodanya ini cukup besar ya, karena emang dia pakai diameter tuh 18 inci peleknya. Jadi velg aluminium, lebarnya tuh 2,5 inci yang depan, terus juga dibalut ban Pirelli Sportcom. Ukurannya 100/90 ring 18. Jadi dari segi bannya aja tuh kesannya udah kesan-kesan jadwal gitu ya. Cuma sisi modernnya kita bisa lihat di sini adalah dengan adanya kaliper Brembo. Jadi kalipernya kita lihat sini ya. Set. Kalipernya pakai Brembo teman-teman. 2 piston, cuma ya ini versi OEM ya, atau versi pabrikan, jadi bukan aftermarket 2 pistonnya. Jadi 2 pistonnya atas bawah, dan juga bracketnya masih aksial ya, belum radial, jadi masih floating, dia bisa kanan kiri gitu si kalipernya. Kemudian kalipernya dia menggigit cakram non floating, artinya cakram fix dengan diameter 320 mm, gede banget ya. Nah habis itu di cakramnya juga bersanding ini teman-teman, jadi ada rotornya ini apa fungsinya? Selain buat baca speedometer, dia juga udah dilengkapi dengan ABS. Jadi ada ABS depan, ada belakang, jadi ABS-nya 2 channel. Tentu aja ini ada bumbu-bumbu modern di sini ya. Di samping kesan klasiknya yang ada pada Goldstar 650. Kemudian di sini kita ngeliat dia selang remnya udah model braided, yang kecil, tipis, nggak akan kembung saat direm, dan dipompa oleh master rem by Bre. Lalu kita ngeliat di sisi sampingnya teman-teman. Jadi ini semakin terasa klasik. Karena apa? Di sini ada tangki bensin yang desainnya lumayan besar ya. Terus juga dia punya desainnya ala-ala teardrop gitu. Makin ke belakang makin kecil, di depannya cembung, membulat. Tapi ternyata kapasitasnya tuh cuma 12 liter. Padahal katanya gede banget ya. Tapi cuma 12 liter. Dan yang kerennya adalah di sini tuh pakai kombinasi warna teman-teman. Jadi yang ini warna silver. Kemudian juga two wheels dari Glamors Autoboot juga dia mendatangkan warna hijau, ada hitam, ada merah juga, dan ini warna silver. Dan ada satu lagi yang istimewa, yaitu Silver Sheen yang Legacy, yaitu varian yang lebih miripnya dengan kayak motor sih tahun 50-annya. Di tangki bensinnya juga keren karena dia pakai chrome. Jadi basicnya chrome dulu tangkinya, habis itu dipakai warna silver, kemudian juga kayak ada pin stripping gitu, garis gitu, bagus banget. Cuma ini apa ya, ini dekal pin stripping ya, ini kayak dekal deh kalau ini stripping gitu, livery gitu. Dan yang gak lupa adalah adanya ini teman-teman. Jadi ini logonya BSA yang klasik banget, yang ikonik banget, yang tahun 50-an itulah, yang jadul-jadul ya. Jadi mungkin teman-teman yang lahir tahun 2000-an atau 90-an mungkin agak asing ya. Mungkin asing dengan motor ini, jadi mungkin ini motor cocok untuk bapak kau saja lah, untuk bapak-bapak teman-teman aja, atau mereka yang emang sudah main motornya agak lama. Terus kita ngeliat di tengah, di sini ada mesinnya, gede banget ya, mesin 652 cc-nya. Nanti kita bahas spesifikasinya di sektor mesinnya. Sini yang penting jelas mesin gede banget, kemudian sini ada joknya tuh cuma ya udah standar aja gitu. Jadi emang dia pengen mempertahankan kesan klasiknya, retronya jadulnya dari si BSA ini gitu kan. Kayak cuma ya udah kayak cuma BSA aja. Di sini ada embossnya, ada emboss BSA-nya, kemudian ini flat aja. Terus juga ini ada gesper. Jadi lumayan untuk pegangan pembonceng atau saat pengen mindahin motornya ya biar lebih gampang megangnya. Kemudian sini detailnya dia pakai jahitan warna putih, ada bendera UK-nya di sini. Jadi emang klasik heritage banget gitu. Terus kita ngeliat lagi di belakangnya. Oh iya, ngomong-ngomong ini knalpotnya panjang banget teman-teman. Jadi dia modelnya kayak shoot style gitu ya, kayak shotgun style gitu, panjang banget. Tapi suaranya nggak berisik. Kenapa nggak berisik? Karena dia ada Euro 5 dan catalytic converternya gede banget, gede dan banyak. Nanti kita lihat di segi mesinnya. Kemudian dia belakangnya pakai twin shock. Shock breakernya ganda kanan kiri, dan ada 5 setelan preload, jadi bisa disesuaikan dengan bobot pengendara atau karakter pengendaranya atau bebannya ketika dipakai boncengan ya, biar dia nggak bottoming gitu. Jadi tetap nyaman mau dipakai sendirian atau berboncengan. Kemudian yang khas juga dari BSA ini adalah dia menggunakan rantai di sebelah kanan teman-teman. Jadi swing arm kotaknya ini juga bersanding dengan rantai. Jadi dia bertukar posisi antara gear, final gearnya, jadi pakai Brembo depan belakang. Selang remnya juga pakai braided, dan yang belakang ini dia menjepit cakram 255 mm. Nggak lupa ada rotator sensor ABS-nya juga. Oh, belakangnya ya. Jadi dia ini kenapa lampu remnya ada di bawah, sedangkan ininya kosong ya. Sedangkan kalau kita ngeliat-ngeliat tuh kayak mungkin komputer-komputernya gitu ya. Biasanya mereka menempatkan lampu remnya atau seri itu ada di sini ya. Jadi bulat gini di sini baru plat nomor. Lah ini nih kosong banget gitu kan. Ternyata ini emang turunannya dari si Goldstar yang DBD 34 itu teman-teman. Jadi yang tahun 50-an itu emang desainnya begini dan diturunkanlah di Goldstar yang terbaru ini gitu. Jadi emang si plat nomornya kesannya rendah banget gitu ya.
Tapi ya masih jelas dilihat sih, apalagi udah pakai LED. Jadi sen dan remnya tuh tetap jelas kelihatan apalagi kalau malam hari. Kita lihat fiturnya, kita mulai dari kuncinya ya. Kemudian rumah kunci kontaknya kita lihat di sini juga nggak ada penutup magnet ya. Jadi benar-benar sederhana banget sih. Lantas kita lihat speedometernya seperti apa sih isinya ya. Yang pasti isinya udah kelihatan ya. Belum dinyalain pun di sini udah ada jarum. Yang sebelah kanan tuh tachometer, yang sebelah kiri itu merupakan speedometer ya atau kecepatan. Di sini desainnya unik banget teman-teman. Kenapa unik? Karena dia dari atas ke bawah gitu ya, ke bawah gitu. Begitu juga dengan yang ini. Dan ini juga dia yang putihnya atau yang besarnya itu adalah mil per hour ya. Sedangkan kilometer per jamnya itu yang di sisi bawahnya yang kecilnya ini. Karena emang nih motor-motor UK, Eropa gitu ya. Jadi dia lebih ngebacanya ke MPH-nya, ke miles per hour-nya. Kemudian ini juga terinspirasi dari si originalnya yang awal itu, yang DBD34 itu, yang tahun 1950-an, diterapin lagi di sini. Cuma bedanya, kalau di tahun 50-an tuh ini itu tengahnya itu dia ampere meter ya, atau voltmeter aki. Kalau di sini jadi lampu indikator. Lampu indikator apa aja? Mari kita hidupkan. Nah, sudah nyala. Walaupun dia jarum, tapi nyalanya udah digital ya. Artinya kayak ngebaca speedonya udah digital. Tachometernya pun ngebacanya bukan lagi dari putaran mesin secara kabel konvensional. Ini udah pakai elektrik juga, pakai sensor juga gitu. Kemudian di sini dulu kita lihat. Pertama di sini ada layar kecil banget ya. Jadi di sini layarnya kecil dan di situ isinya tuh fuel meter ya atau penunjuk bahan bakar. Kemudian di sini ada indikator low fuel meter. Jadi kalau udah 1 bar dia akan nyala, nandain kalau kalian tuh harus ngisi bahan bakarnya gitu. Dan nggak lupa ada BSA di sini. Keren banget logonya. Ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini tentu aja ada kecepatan yang tadi saya bilang, ada mil per hour, ada kilometer per jam, dan ada odometer. Odometernya bisa kita ganti menjadi trip A, bisa juga jadi trip B, bisa juga habis. Jadi emang 3 itu aja yang bisa ditampilkan. Jadi ada odometer, trip A, trip B, dan lagi-lagi ditampilkannya dalam mile ya hitungannya ya, bukan kilometer ya. Jadi di sini 15,2 mile ya tinggal di-convert aja ke kilometernya gitu. Dan untuk ganti-gantinya ini dari saklar kanan. Nanti kita lihat di sisi saklar. Lalu kita ke yang tengah nih. Nah, yang tengah ini ada beberapa lampu indikator teman-teman. Jadi yang atas tuh ada engine indikator, ada check engine di sini, ada sein di sini, ada overheat indikator, ada lampu jauh atau pass beam. Kemudian sini ada indikator lonceng, cuma saya juga kurang tahu sih untuk apa fungsinya. Kemudian ada netral, ada ABS seperti itu. Oh iya, tadi ketinggalan di sini teman-teman, guys, di sini guys. Nah, di sini ternyata ada indikator akinya nih. Coba kita matiin dulu. Nah, jadi di sini ada low aki ya, low baterainya. Jadi kalau akinya udah low bat, di sini akan hidup dia tuh. Seperti itu kurang lebihnya. Ya itulah isi dari saklar, isi dari speedometer yang ada di BSA Goldstar 650. Sekarang kita lihat ke sisi saklar kanan. Kita cek saklar dari Goldstar 650. Ini dia. Kalau teman-teman biasa ngelihat motor bajai Pulsar atau TVF gitu ya, kayaknya nggak asing banget ya ngelihat saklarnya, desainnya, kemudian juga font-font dari indikatornya ini mirip banget kayak Pulsar sih terutama ya. Kayak saklar aftermarket itu yang kebanyakan dipakai di motor-motor lain yang bisa nyala. Cuma di sini ternyata nggak ada backlightnya, nggak ada lampu latarnya, jadi nggak hidup. Nah isinya ini ada ini untuk mengganti informasi yang tadi di speedometer yang tadi saya bilang ada odometer, ada trip A, trip B, digantinya dari sini. Kemudian ada engine cut off, ada hazard, dan di bawahnya ada tentu aja starter. Sederhana banget sih ya. Terus juga hand gripnya, wih ada logonya tuh BSA. Ya klasik gitu ya, desainnya juga cuma strip-strip gini aja. Terus tadi saya bilang master remnya, ini dia master rem by Bre yang memompa kaliper Brembo 2 piston aksial gitu. Dan ini belum ada setelannya ya, jadi fix aja si handle remnya, belum bisa disetel maju mundur jaraknya. Kemudian kita ke sebelah kiri, saklar kiri juga sama, sederhana dan desainnya lagi-lagi mirip banget kayak Pulsar itu ya. Jadi ada klakson, ada sen kanan kiri, ada lampu jauh deket, ada pass beam. Di sini kopling juga masih pakai kabel biasa, belum ada setelannya juga. Tuh ya. Dan yang menarik adalah, jadi ada ini teman-teman, jadi ada power outlet. Power outlet ini menempel di rumah handle kopling sini ya, dia ngebaut di sini. Dan isinya ternyata cukup menarik, karena nggak hanya satu, tapi ada 2. Jadi ada yang Type A, ada yang Type C. Jadi ini benar-benar mengakomodir smartphone teman-teman mungkin ya, yang udah kabelnya Type C to Type C bisa pakai ini, atau yang masih pakai Type A to Type C pakai yang ini. Jadi benar-benar
oke banget lah gitu kan. Walaupun emang secara tata letak kok kayaknya agak aneh gitu ya, tiba-tiba di antara setang tiba-tiba ada yang nongol dua. Bahkan nggak cuma ini aja. Nah kalau masih kurang teman-teman mau ngecas gadget lagi, nggak perlu khawatir karena ada satu lagi nih. Dia letaknya di belakang betis pengendara sebelah kiri. Ini dia. Jadi bener-bener nih nongol lagi aja gitu kan ya. Kalau kita ngeliat sini, nah bentuknya di sini tuh pakai tambahan ya, pakai adaptor model lighter. Jadi tadi di atas ada model Type A, ada Type C, dan ini model lighter. Jadi benar-benar lengkap banget lah. Sepanjang perjalanan sih ini nggak mungkin ya baterai smartphone habis ya. Udah pasti bisa dicas sepanjang perjalanan gitu. Selanjutnya kita bahas di sektor mesin. Tentu aja mungkin sektor yang teman-teman tunggu-tunggu ya, karena penasaran juga mesin apa sih yang dipakai si BSA Goldstar 650 ini. Sesuai dengan namanya 650 tentu aja. Mesin ini pakai satu silinder 652 cc sih sebenarnya. Single silinder dan ini sudut silindernya benar-benar tegap banget ya. Jadi benar-benar ya memberi kesan aura-aura BSA tahun 50-an itu, tahun 70-an itu. Ini kembali lagi di sini lengkap juga dengan ini nih. Jadi ada sirip-siripnya baik di blok silindernya atau di kepala silindernya. Padahal kalau di sirip-sirip gini kan biasanya di motor-motor yang masih pendinginan udara ya, air cooled ya. Di sini ada kesan modernnya. Ada radiator yang cukup ngegablek ya, cukup gede di depan gini. Gede banget radiatornya dan nggak ada covernya kanan kirinya ya. Jadi langsung terbuka dan emang dari segi penempatan dan dimensinya kayak terlalu besar sih sebenarnya. Cuma mungkin emang butuh volume radiator yang sebesar ini untuk mendinginkan mesin dari Goldstar 650 gitu. Kemudian di belakangnya juga ada extra fan, tentu aja biar suhu radiatornya lebih adem. Nah, untuk mesinnya ini sebenarnya tuh di develop tuh bukan dari BSA-nya teman-teman. Jadi itu dia kerjasama dengan Rotax. Jadi Rotax juga dengan Ricardo Engineering gitu ya. Jadi dia mendevelop mesin ini sehingga bisa menghasilkan tenaga mencapai 45 PS di 6.500 RPM dan torsinya 55 Nm di 4.000 RPM. Dan perbandingannya itu 11,5 banding 1. Jadi teman-teman mungkin yang beranggapan mesin ini buat kenceng-kencengan, sebenarnya enggak sih. Jadi karakter mesin yang dihadirkan dari BSA Goldstar itu sebenarnya mesin torsi. Jadi mesin-mesin yang emang enak buat cruising. Apalagi dia transmisinya cuma 5. Jadi emang buat cruising di RPM-RPM rendah aja. Bukan yang high rev, bukan yang dibuat kebut-kebutan untuk putaran tinggi banget gitu. Kemudian dia pakai DOHC, jadi dia ada DOA nih, camshaft-nya atau nokenasnya. Dan yang unik, dia itu pakai twin spark teman-teman, jadi twin spark. Jadi ada dua businya, dan duanya itu unik karena bukan kanan kiri, tapi kanan dan tengah. Jadi di balik cop busi yang kanan, di tengahnya ini ada lagi cop busi lagi nih di sini nih. Jadi dia pakai twin spark, ya mungkin biar pembakarannya lebih optimal, jadi efisiensi bahan bakar juga oke gitu kan. Terus juga kesan klasik yang masih diturunkan di motor ini adalah si mesinnya ini, mesin BSA yang bikinan Rotax dan Ricardo Engineering tadi itu dia dry sump pakai teknologinya. Jadi masih kayak yang lama. Jadinya penampungannya olinya atau karter olinya itu terpisah teman-teman. Jadi oli mesin tuh nggak nampung di sini nih. Jadi di crankcase tuh nggak ada tampungan oli mesin. Jadi oli mesinnya tuh ada di box sebelah kiri itu. Di ini nih, di side panel yang sebelah kiri. Nah itu tuh penampungan dry sumpnya lah sebutannya. Jadi mesinnya tuh kering, dari situ ditampung, kemudian masuk ke sini dulu nih. Di sini ini ada apa? Ada oil filter. Jadi dia masuk ke oil filter, habis itu baru disemprotin ke crankcase, ke blok silinder, ke piston, ke kepala silindernya. Nah keuntungannya apa? Karena si mesin ini nggak kerendam sama si oli tadi, jadinya mesinnya tuh lebih ringan putarannya. Artinya tenaganya, akselerasinya akan lebih kerasa karena nggak kerendam oli. Kemudian juga suhu olinya tuh bakal lebih stabil, bakal lebih adem dibandingkan motor yang masih pakai wet sump ya, yang kerendam di sini. Karena olinya tuh dari penampungan masuk ke mesin, dari mesin ke sini dulu, balik lagi seperti itulah siklusnya. Jadi lebih adem. Oh iya, motor ini juga udah menggunakan fuel injection ya teman-teman ya. Jadi sisi modernnya juga ada di sistem supply bahan bakarnya. Artinya lebih presisi, juga bisa lebih efisien dalam bahan bakarnya. Kemudian knalpotnya. Di sini seperti yang tadi saya bilang modelnya kayak shooter style gitu atau kayak shotgun gitu yang kayak ya atau straight pipe lah gitu ya teman-teman, tergantung nyebutnya gimana. Cuma sebenarnya nggak lurus-lurus amat. Jadi kunciannya ada di sini nih. Ini tuh cover nih. Sebenarnya dari sini dia tuh belok dulu teman-teman ke tengah ke kolong mesin. Di sini ada catalytic converternya gede banget. Dia muter dulu di sini, habis itu baru keluar lagi ke sini gitu. Barulah dia nyampe ke silencernya dan kebuang di sana. Karena catalytic converter ini gede banget ya, akibat dari standarisasinya dia udah Euro 5, jadi udah lebih ramah lingkungan.
Cuman jadinya suaranya kayaknya nggak terlalu ngeblar ya. Gimana kalau kita coba nyalain aja? Biar nggak penasaran sama suaranya di BSA Goldstar 650 ini. Langsung aja. Udah hidup, kita hidupkan. Ada suara-suara mesin yang khas ala-ala BSA zaman dulu ya. Di sini entah di kopling atau di apa ya. Oh. Cukup. Nah, kalau tadi saat dihidupin tuh kedengeran kayak ada suara-suara putaran kruk as atau suara-suara dari balancer yang khas di mesinnya atau di crankcase-nya si BSA ini. Kemudian juga suaranya ternyata lebih fokus adanya di belakang nih teman-teman. Jadi agak ngumpul di sini mungkin karena agak mengerucut. Cuman emang nggak terlalu dominan sih ya. Jadi masih cenderung halus lah. Ya kalau mau lebih ngeblar lagi mungkin nanti teman-teman bisa ganti pakai knalpot aftermarket sih. Lantas bagaimana dengan posisi berkendara dari BSA Goldstar 650 ini? Mari kita coba. Dan sebelumnya, saya kasih tahu dulu kalau joknya ini tingginya itu 780 mm teman-teman. Nggak terlalu tinggi sih harusnya ya untuk postur 170 cm kayak saya. Langsung aja kita coba dudukin si Goldstar ini. Set. Oke. Jadi joknya lumayan luas, lumayan lebar. Artinya lumayan mengakomodir pantat pengendara ya, enak banget tuh, dan panjang dan rata tentunya ya. Jadi kita dari depan sampai belakang tuh busa joknya di sini flat aja, rata banget. Kemudian juga di sisi tengahnya ini di persimpangan perbatasan antara jok dan tangkinya itu di sini nih agak ramping nih, juga nih di side panel. Jadinya lumayan kaki tuh bisa lebih napak ke sini ya arahnya si pahanya ya. Jadi tuh. Untuk 170 cm lumayan ngepas sih sebenarnya. Tapi kalau satu kaki bisa napak banget karena emang pantatnya bisa digeser gitu. Kemudian kalau kakinya napak, posisi footstepnya juga santai, lebih ada, dia tuh posisinya di depan dari pengendara duduk. Jadi agak santai, kemudian juga akhirnya dengkul tuh nggak terlalu nekuk, jadi nggak gampang bikin pegel. Kemudian oke. Jadi posisi handlebarnya atau setangnya ini lumayan jauh ya. Artinya dari jok sini nih, dari pengendara duduk ke setangnya atau ke komsir atau ke segitiganya itu jaraknya lumayan jauh. Jadinya untuk postur-postur badan Asia tuh kayaknya terlalu ngepas ya. Kayak posisi gini nih, si lengan nih lumayan lurus, nggak ada spare-nya. Artinya kalau beloknya nekuk atau patah, nah si pundak kita nih harus agak maju ke depan nih teman-teman. Ya. Agak maju ke depan gini untuk menyesuaikan stangnya. Kayak gitu. Kalau belok patah ya, seperti ini. Kalau jalan santai sih enak-enak aja gitu kan. Nih kayak gini, santai-santai aja. Letak stangnya juga cukup tinggi sehingga badannya tegap. Kemudian spionnya bulat, lucu banget. Kacanya nggak terlalu besar ya, cuma batangnya lumayan baplang ternyata. Dan gripnya besar, footstepnya empuk. Jadi ada karetnya nih. Ada karetnya, buat persnelengnya juga jadul banget sih, modelnya cuma tiang doang gitu ya. Tuh, standar aja. Kemudian juga jadi kesan jok sama stang yang jauh tuh kerasa juga di speedometer ya teman-teman. Terutama yang tengah ya, indikator yang tengah tuh yang di atas lampu utamanya tuh jauh banget. Bahkan coba oke. Ini sih dikhawatirkan kalau dia kena sinar-sinar matahari kayaknya agak sulit dipantau ya. Terlebih layar digitalnya ini kecil-kecil dan menghadapnya lumayan tegap, lumayan ke atas. Jadi takutnya kalau kena sinar matahari agak sulit dipantau sih. Kalau yang matanya masih normal, masih tajam sih, masih gampang dilihat. Cuma kalau yang udah berkacamata mungkin, atau udah agak susah ngeliatnya mungkin kayaknya agak jauh, agak kecilan sih. Cuma fine lah, oke-oke aja. Dan berat isi dari motor ini tuh 213 kg. Jadi kalau ditegakin dari standar samping gini, lumayan ada usaha-usahanya dikit. Padahal di sini tangki bensinnya tuh kondisinya lagi nggak full tank banget. Jadi masih ada spare cuma 1 atau 2 bar doang tadi. Cuma emang bobotnya cukup berat ya, terutama mesinnya. Mesinnya gede banget, ditambah rangka-rangkanya ini besi-besinya tebal-tebal. Khasnya motor-motor India lah dari Mahindra Group. Kemudian suspensi. Redaman suspensi depannya teleskopik 41 mm. Cukup lembut yang depannya.
Dan jarak mainnya kayaknya juga agak panjang ya, lumayan panjang ya. Tuh. Terus juga kalau yang belakang, yang belakang enak banget. Tuh, lembut banget. Dia ada di tingkat kedua atau di level 2 dari 5 setelan yang tersedia. Ini untuk bobot 60-an kilogram, rasanya udah cukup ya. Tuh, udah empuk banget. Kalau buat boncengan juga kayaknya udah aman dari bottoming seperti itu. Kemudian, setangnya ternyata dia tuh kan pakai ring 18 ya, dan bannya lumayan tebel ya. Pakai Pirelli Phantom Sportcom 100/90. Jadi handlebarnya atau stangnya tuh kerasanya kayak agak berat ya kalau lagi berhenti. Cuma kalau udah jalan sih harusnya oke sih. Ya kurang lebih seperti ini sih posisi berkendara dari BSA Goldstar. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, impresi pertama kami mengenai BSA Goldstar, motor yang sempat menghilang di tahun 70-an, kemudian baru bangkit lagi di 2018, dibayarin sama India, jadi dari Mahindra Group, kemudian dihidupkan lagi di 2022, hadirlah si BSA Goldstar ini. Jadi kesimpulannya, motor ini lumayan cukup memberikan rasa nostalgia ya, terutama mungkin untuk pengendara-pengendara lawas. Jadi untuk generasi milenial kayaknya kurang cocok ya. Tahun 2000-2000-an itu kelahiran 2002, kelahiran 90-an juga kayaknya masih kurang, karena ya tahun 70 atau 50 gitu motor gitu kan. Jadi mungkin anak-anak milenial akan asing dengan nama BSA ini. Jadi cocok untuk motor bapak kau kayaknya yang biasa main motor zaman dulu gitu ya. Yang pengen punya BSA lagi tapi dengan lebih modern, lebih ada fiturnya seperti injeksi, udah ABS, kemudian juga lampunya udah LED, speedometernya ada digitalnya gitu kan. Kalau yang minat bisa langsung mampir aja ke Two Wheelers by Glamour Auto Boutique. Jadi dia menyediakan BSA Goldstar dalam 6 pilihan warna ya. Jadi ada si silver, hijau, hitam, merah. Sama yang si ini, Silver Hawk satu lagi, yang Silver Sin itu yang istimewa lah. Dan yang versi standar ini, yang basicnya ini, itu dibanderol 385 juta off the road. Jadi kalau on the road kurang lebih tambah 11% aja untuk pajak-pajaknya, ya 400 juta kecil lah. Atau ya sekitar 400 juta lah kalau mau dibikin on the road atau ada suratnya. Kalau gitu makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Mampir juga channel kita itu Motovlog Indonesia. Bisa juga mampir ke TikTok kami yang lebih variatif, ada Motovlog Indonesia, dan baca-baca berita-berita terkini di autovlog.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.